Oke, udah direkam ya, udah. Nah, sekarang kita ke yang terakhir. Yes, yang terakhir akhirnya. Jadi yang terakhir ini paling susah sih sebenarnya. Dia aturan khusus mengenai foreign currency transaction yang sudah terjadi di awal kontrak. Jadi gini, ini kan logikanya begini. Jadi kan awal kontrak itu teman-teman udah menjual dengan mata uang asing, udah mencatatkan akun receivable sama akun payable kan, misal. Ya kan sudah. Oke. Nah, di masa depan itu kan nanti pas pelunasan di masa depan itu kan nanti ada perubahan nilai kurs tentunya. Ya kan perubahan nilai kurs, perubahan itu. Nah, itu kan secara logika dia harusnya masuk ke ini kan, apa namanya, arus kas kan. Karena kan dia terkait uang yang diterima kan, uang yang diterima itu dari pelunasan AR atau pembayaran AP kan akan berubah-berubah kan. Jadi arus kasnya yang akan diterima itu akan berubah-berubah kan. Ya harusnya berarti ke AOCI kan logikanya. Cuman dia ada aturan khusus. Jadi BIMS mengatur. Nah, kalau teman-teman baca di BIMS, ini wah ini panjang banget ini penjelasannya ini. Nah, ini. Jadi dia apa yang ini dia ada panjang banget aturannya. Oleh karena itu, kita coba yang aku rangkum, bukan aku yang rangkum sih Kak, Krisna yang rangkum, aku jelasin. Gini. Jadi pertama, kalau yang transaksi kayak gitu, dia hanya boleh menggunakan cash flow hedging hanya jika kontrak rate sama dengan spot rate. Tapi kondisinya apa? Jarang sekali. Jadi dia kontrak rate kalau sama dengan spot. Jadi yang tadi yang secara logikanya kita harusnya pakai cash flow hedging kan, karena kan dia melibatkan arus kas, ternyata itu justru terjadi jarang sekali. Dia kalau kontrak rate sama dengan rate spot rate. Ini kasus khusus ya, perlakuan khusus nih. Ini khusus yang tadi aku bilang kalau yang apa namanya? Mesti tadi aku ulang. Ini kalau kasusnya dia ini. Nah, ini foreign currency yang sudah terjadi di awal kontrak ya. Yang udah terlanjur terjadi lah dia. Gitu. Nah, lanjut ya. Nah, jika kita menggunakan, jadi dia ada dua pilihan ini. Dosen kalian mau pakai yang mana terserah sih. Jadi ada dosen yang pakai, kalau dia menggunakan prosedur GAAP. Nah, dia ada info tambahan bahwa gain loss-nya itu masuk ke income statement dari hedge itemnya. Sementara dari instrumen, dia masuk ke OCI. Jadi dibagi dua nih. Ada yang ke IS, ada yang ke OCI. Kemudian akan dilakukan offset dengan aturan begini. Kalau hedge item gain, hedge instrument gain dengan gain, maka dia no offset. Kalau dia hedge item gain, hedge instrument loss, gain loss gini, maka offset sejumlah nilai terkecil di antara keduanya ya, yang di offset. Kemudian kalau hedge itemnya loss, hedging instrumennya gain, maka dia offset tapi nilai terkecil di antara keduanya sama. Kalau dia sama-sama loss, dia no offset. Kemudian nanti ini selisih antara nilai transaksi dan nilai penyelesaian akan diamortisasi menggunakan aturan effective interest rate. Nah, itu ya, ini yang penting. Itu kalau dosen kalian pakai pendekatan GAAP. Kalau dosen kalian tidak pakai pendekatan GAAP, maka dia perlakuannya itu sama dengan fair value hedging biasa. Jadi gain loss baik dari item maupun hedging instrumen dilaporkan pada income statement. Gitu ya. Jadi kesimpulannya gitu ya. Ini untuk kasus yang apa tadi? Kasus kalau dia foreign currency, mana sih dia? Foreign currency. Wow. Foreign currency yang transaksinya sudah terjadi di awal kontrak. Karena ini memang kasus unik ini. Karena gini, kalau cash flow itu kan biasanya transaksinya itu belum terjadi di awal kan. Kalau cash flow ini kan unik, ini unik. Biasanya itu hedging itu transaksinya terjadi di masa depan kan. Kalau misalnya kayak mau menjual saham di masa depan, kamu mau menjual emas di masa depan 1.000 ton. Nah, kalau dia misal itu kan menjual di masa depan. Nah, kalau dia misal 1.000 ton sudah kamu miliki sekarang inventorinya, maka itu jadi fair value hedging. Tapi kalau emasnya itu baru akan diproduksi atau akan dimiliki di masa depan, maka dia jadi cash flow hedging kan. Nah, tapi kasus yang ini dia unik di antara, jadi unik karena apa? Dia itu transaksinya udah di awal kontrak gitu. Jadi dia menjualnya itu udah di awal.
di awal dia jual. Nah, yang apa? Yang terjadi di masa depan cuma pelunasannya. Nah, itu makanya dia pakai aturan namanya perlakuan khusus ya. Jadi perlakuan khusus itu kalau dia pakai pendekatan GAAP yang tadi, nah, pendekatan GAAP ada yang ke IS, ada yang ke OCI, ya kan? Tapi kalau dia tidak pendekatkan AAP, GAP semuanya ke IS, gitu ya. Semuanya ke IS. Itulah bedanya. Jadi ingat ya gitu. Oke, sekian untuk pembahasan ini. Terima kasih.